Apa keluarganya? Kamu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wa farrij 'an ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. warham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan Pengajian. kajian fikih kitab Al-Bukhari ini. Sallallahu alaihi wasallam kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Minta membawa umatnya dari jalan kesesatan menuju jalan yang lurus. Dan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kemarin kita sudah sampai pada bab faslun fil iktisalatil masnunati. Pasal tentang mandi-mandi yang disunahkan. Kemarin kita sudah membahas tentang mandi-mandi yang disunahkan, yang mandi setelah memandikan mayit. Jadi yang dimaksud di sana itu sunnah hukumnya mandi setelah memandikan mayit. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti. Jadi kalau sudah memandikan orang mandi, itu disunahkan mandi. Supaya apa? Karena kan ketika memandikan orang mandi itu pasti ada najis yang terkena. Maka di sana disunahkan mandi setelah memandikan orang mandi. Jadi itu maksudnya wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti. Baik itu mayatnya orang Islam maupun orang kafir. Tetap hukumnya sunnah mandi setelah memandikan mayit. Kemudian mandi khusuf dan mandi kusuf, gerhana, dua gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Maksudnya apa di sini? Mandi untuk melaksanakan sholat gerhana matahari dan sholat sunnah gerhana bulan. Jadi ada sholatnya itu kalau ada gerhana matahari. Ada sholatnya. Itu sebelum melakukan sholat gerhana bulan maupun sholat gerhana matahari, sebelumnya itu disunahkan mandi. Sebelum sholat disunahkan mandi di sana sebelum sholat gerhana. Dan sekarang kita akan lanjutkan tentang faslun wal mas'u 'ala al-khuffaini jaizun. Pasal tentang mengusap di atas dua khuf. Apa maksudnya khuf di sini? Khuf itu adalah sesuatu yang dipakai khusus kaki serta dapat menutupi hingga pada kedua mata kaki. Adapun bahan buatannya yaitu bisa dari kulit atau yang lainnya. Yakni sejenis sepatu yang menutupi kulit, tumit. Sepatu yang tinggi itu seperti sepatu boot. Itu namanya khuf. Hukum
hukum dua muzah, dua khuf. Maksudnya khuf itu sepatu, sesuatu yang dipakai khusus kaki serta dapat menutupi hingga pada kedua mata kaki. Seperti sepatu gitu kan. Baik sepatu itu terbuat dari kulit maupun yang lain, itu namanya khuf. Nah, sekarang itu yang kita bahas sekarang. Jaizun fil wudu'i la fi ghusli. Jaizun fil wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin wala fi izalati najasatin. Kemudian gimana hukumnya mengusap khuf ini, mengusap dua sepatu yang sampai mata kaki ini, menutupi mata kaki? Gimana hukumnya ketika berwudu? Boleh apabila sedang berada di tempat yang sangat dingin, misalkan lagi muncak ke Gunung Rinjani kan, pakai sepatu. Berani pakai sendal naik Gunung Rinjani? Enggak. Kan pakai sepatu kan kadang, supaya apa? Enggak dingin, enggak kedinginan kakinya. Ketika muncak ke Gunung Rinjani, kalian pakai sepatu yang sepatu itu menutup tumitnya, sampai tumitnya itu ditutup oleh sepatu itu. Nah, maka ketika dia ingin berwudu, boleh dia mengusapnya. Tidak mesti dia membuka sepatunya. La fi ghusli fardin aw naflin. Tidak pada mandi wajib atau mandi sunnah. Ini mengusap khuf ini, mengusap sepatu ini boleh dilakukan hanya pada wudu saja. Misal ketika berwudu, ingin berwudu, malas, takut dia membuka sepatunya, soalnya dia berada di tempat yang sangat dingin, misalkan di kutub utara misalkan. Dingin sekali di sana. Kalau dibuka sepatunya maka dia akan kedinginan. Gimana caranya? Boleh dia mengusap sepatunya ketika membasuh kaki. Enggak mesti dia membuka sepatunya. Boleh mengusap sepatunya saja, sah wudunya. Ntar ada syarat-syaratnya. Kapan ketika berwudu kita boleh mengusap khuf ini, sepatu. Ada syarat-syaratnya. Wala fi izalati najasatin. Kemudian khuf ini tidak bisa terjadi, tidak boleh artinya pada selain dan tidak ada juga khuf ini pada menghilangkan najis. Enggak ada khuf ini tidak berlaku pada hal yang menghilangkan najis. Kemudian falau ajnaba wa lam yatruhu fa arada al-masha badalan an ghusl rijli. Lalu jika seseorang yang junub dan berdarah, artinya kakinya itu ada darah di sana, fa arada al-masha, maka jika dia ingin mengusap sepatunya, badalan sebagai ganti an ghusl rijli, dari membasuh kaki, lam yujzi, maka tidak diperbolehkan, tidak boleh. Perhatikan. Seandainya misalkan ada orang yang junub, dan orang yang keluar darah di kakinya, ada darah di kakinya, kemudian dia ingin mengusap sepatu, nggak mau dia buka sepatunya untuk basuh kaki. Ketika ingin mengusap sepatunya, ketika ingin membasuh kaki, dia hanya mengusap sepatunya sebagai ganti dari membasuh kaki tersebut, sebagai ganti. Ini untuk orang yang junub dan orang yang ada darah di kakinya. Gimana hukumnya mengusap khuf itu? Gimana hukumnya? Coba kita tokol baik. Gimana hukumnya mengusap khuf itu? Itu hukumnya tidak boleh. Ini untuk orang yang junub.
tidak cukup mengusapnya. Bal la budda min ghusli. Katakan di sini akan tetapi harus membasuh kakinya. Ini orang yang junub dan orang yang ada darah di kakinya. Gak cukup hanya dengan mengusap sepatunya saja, tapi harus dia membasuh kakinya. Wa asy'aru qawluhu jaizun anna wasla rijlaini afdalu min al-mas'i wa innama yajuzu mas'ul khuffaini la ahadihima faqat. Dan memberi pemahaman perkataan musannif bahwasanya boleh, kata boleh, kata jaiz di sana jaiz, bahwasanya kata jaiz itu membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap sepatu atau khuf itu, daripada mengusap sepatu. Jadi ketika berwudu dia berada di tempat yang sangat dingin. Takut nanti ketika dibuka sepatunya dia akan kedinginan, maka malas dibuka sepatunya. Dia langsung mengusap sepatunya, langsung dia usap sepatunya tanpa membasuh kakinya. Dia mengusap sepatunya sebagai pengganti dari membasuh kakinya. Itu boleh, tidak mesti dia membasuh kakinya, boleh, sah wudunya. Akan tetapi kata ulama di sini adalah lebih afdol, lebih utama membasuh kaki walaupun dingin. Misal subuh-subuh kan, di sini dingin airnya kan subuh-subuh. Pakai kaos kan? Dia pakai kaos, kemudian ingin berwudu, malas dibuka kaosnya, dia hanya ingin mengusap-usap dari luar saja. Maka yang lebih utama itu dibasuh. Itu masuk ke bab khuf. Ya. Wa inna ma yajuzu masul khuffaini la ahadihima. Dan hanya saja boleh mengusap kedua muzah itu, bukan salah satunya. Artinya ketika dia berwudu itu harus kedua penutup kakinya itu dibasuh, jangan salah satu, jangan sebelah aja dibasuh. Ya. Illa ayyakuna faqidal ukhra. Kecuali orang yang mengusap itu berupa orang yang hilang kakinya satu. Misal kakinya dipotong gara-gara misal udah kecelakaan misalkan, dipotong kakinya. Kemudian dia hanya pakai sepatu sebelah. Kemudian dia ingin mengusap khuf di sana. Maka di sana baru diperbolehkan mengusap satu khufnya. Karena apa? Kakinya cuma satu kan, yang sebelah dipotong. Kalau itu ada keringanan, boleh. Bisalah satu syarat itu. Nah, ini baru kita sampai ke syarat-syarat mengusap khuf. Ayya batadi'a ay asy-syakhsu lubsahuma ba'da kamalit taharati. Jadi mengusap khuf itu, mengusap muzah itu ada tiga syarat, tiga syarat itu. Yang pertama dengan memulai, seseorang itu memulai memakai keduanya ba'da kamalit taharati, setelah sempurna bersuci. Perhatikan. Jadi syaratnya dia boleh mengusap khuf ketika berwudu sebelum dia memasang sepatunya, sepatu yang menutup tumit nih. Sepatu yang menutup tumit misalkan. Tumitnya ini sampai sini. Seperti sepatu boot sudah, ya. Itu sebelum dia memasang sepatunya itu dia sudah berwudu terlebih dahulu sebelum dipasang. Sebelum dipasang dia wudu terlebih dahulu. Kemudian ketika dia ingin berwudu lagi,
ketika dia ketika orang tersebut ingin berwudu, dia boleh mengusap khufnya dengan syarat yang pertama tadi harus suci. Sebelum dia masang sepatunya itu harus dia suci terlebih dahulu. Artinya dia sudah berwudu. Kemudian falau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika. Kemudian lalu jika membasuh satu kaki dan memakaikannya muzah pada kakinya, kemudian lalu mengerjakan pada kaki yang lain seperti itu pula, maka tidak cukup basuhannya. Walau ibtada lubsahuma ba'da kamal at-taharati thumma ahdasa qabla wusulil rijli qadam al-khuffi lam yujzil mashu. Dan bila memakai keduanya itu mulai setelah sempurnanya bersuci, lalu dia berhadas sebelum sampai kakinya pada telapak atau atas muzahnya, lam yujzil mashu, maka tidak cukup mengusapnya. Falau ghasala rijlahu wa albasahu. Jadi maksudnya di sini, seandainya dia membasuh satu kakinya dan memakaikannya muzah pada kakinya, kemudian mengerjakan pada kaki yang lain, maka seperti itu tidak cukup. Artinya kaki sebelahnya dia basuh, kemudian kaki yang lain itu yang ada khufnya itu dia hanya mengusapnya. Jadi ini yang dimaksud oleh ibarat ini. Maka yang pertama tadi, seorang memulai penggunaan khuf itu setelah sempurna kesuciannya, artinya sudah berwudu. Maka bila membasuh satu kaki lantas mengenakan khuf padanya, kemudian melanjutkan pada yang lain seperti yang pertama, maka hal tersebut belum mencukupi. Dan bila memulai penggunaannya setelah sempurnanya kesucian lantas berhadas sebelum sampainya satu kaki pada alas khuf, maka belum boleh untuk mengusap khuf. Wa ayyakuna ay al-khuffani satiraini li mahalli ghusl al-fardi min al-qadamaini. Jadi nih, kemarin kita sudah membahas tentang mandi wudunya nih. Udah bisa di mana tempat orang berniat ketika wudu? Ketika
basuhan pertama muka. Nah, di sana pasang niat. Kalau nggak berniat di sana, otomatis tak sah wudunya. Jadi nih, ketika ngambil air, langsung ini. Pas pertama itu baru pasangnya. Awaitul wudu ala raf'il hadatsin asghari lillahi ta'ala. Nah, itu baru dijalankan. Nah. Dan hukum ini terjadi pada wudu. Untuk orang yang berwudu. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna al-khufani satirani li mahalli ghusl al-fardi min al-qadamaini. Harus ada pada dua muzah itu sama-sama menutup pada bagian basuhan yang wajib min al-qadamaini, dari kedua kaki. Mana yang wajib ketika berwudu itu? Yang kita basuh di kaki. Nih, sampai mata kaki. Itu yang wajib. Sampai mata kaki wajib itu terkena. Selebihnya itu sunnah. Melebih-lebihkan basuhan. Bau sunnah lebih sekali. Ya, makanya boleh sunnah itu melebih. Kenapa? Karena kata Rasulullah di dalam hadisnya itu, kenapa kita disunnahkan, dianjurkan untuk misal melebihkan basuhan ketika berwudu? Karena kelak di akhirat, gimana cara Rasulullah menandak kita sebagai umatnya? Beliau menandak kita dari air wudu, bekas air wudu. Dari sana beliau menandak kita. Kok bisa? Karena anggota badan yang kita sering basuh pas wudu itu bercahaya kelak di akhirat. Bercahaya. Bercahaya semuanya. Bukan di dunia tempatnya bercahaya. Jadi jangan beranggapan biarlah air wudu ini yang membuat aku putih. Enggak, kelak pas di akhirat tempatnya bercahaya. Sama dengan orang yang ingin disebut sering sujud, sering sholat. Hitam jidatnya. Loh, kok hitam jidatnya kalau ditanya? Saya sering sholat, sering sujud. Bukan. Orang yang sering sujud itu kapan tandanya akan terlihat? Kelak ketika hari kiamat. Di sana jidatnya itu memancarkan cahaya. Kenapa? Karena dia sering sholat. Bukan nandak-nandak sendiri. Ini hitam aja jidatnya tapi gak pernah sholat. Kan gak ada gunanya. Jadi itu yang wajib terkena basuhan ketika berwudu. Sampai mata kaki nih, ini yang wajib. Selebihnya itu sunnah. Bika'baihima falau kana dunal ka'baini kal midasi lam yakfil mashu alaihima wal muradu bis satiri huna al hailu la mani. Lalu jika kedua muzah berada di bawah kedua mata kaki seperti midas, sepatu. Nih, seperti sepatu biasa. Sepatu biasa kan kadang di bawah mata kaki tempatnya kan pendek ya, sepatu biasa. Gimana hukumnya kalau kita mengusap sepatu ketika berwudu di sana? Di sana hukumnya tidak cukup, maka harus dibasuh kakinya. Kalau sepatunya itu nggak bisa menutupi mata kakinya, artinya sampai di bawah mata kaki tempatnya, nggak bisa tertutup mata kaki. Kecuali kalau pakai sepatu boot yang panjang, yang tinggi, tertutup mata kakinya, baru boleh di sana mengusap sepatunya kalau berwudu.
Dan yang dimaksud dengan satir, apa itu satir? Yang menutupi, yang menutupi, yaitu penghalang. La mani, sesuatu yang bukan sesuatu yang mencegah. Artinya di sini yang dimaksud satirain, dua penutup yang menutup mata kaki, itu yang dimaksud. Seperti yang tadi kita jelaskan. La mani'u ar-ru'yati, tidak mencegah penglihatan. Wa yakuna satru min asfal, dan harus ada yang ditutup, yaitu dari paling bawah. Wa in jawanib, dan dari semua sisi. Al-khuffaini, dua muzan. La min a'lahuma, bukan dari ujung atas kedua muzan. Jadi yang dimaksud di sini harus penutup ini, yang dimaksud dengan penutup ini harus ada yang ditutup, yaitu dari paling bawah. Boleh dari bagian kaki paling bawah itu harus tertutup, baru boleh mengusap khuf. Min asfal, wa min jawanib, dan dari segala sisi. Mulai dari kiri, kanan, atas, bawah, itu semua tertutup oleh sepatu atau khuf ini, semua tertutup. Itu baru boleh kita mengusap. Bukan dari atas. Artinya nih, bagian atas mulai dari lutut ini tidak dihitung dalam bab mengusap khuf. Yang dihitung mulai dari bawah sampai kenai, itu harus tertutup. Itu syaratnya baru boleh mengusap khuf. Kalau masih kelihatan mata kakinya, maka wajib di sana membasuh kakinya untuk berwudu ketika dia ingin berwudu. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan harus ada keduanya itu dari sesuatu yang bisa terus-terusan berjalan atas keduanya. Litaraddudi musafirin fi hawaijihi min haqqi wa tarhalin wa yu'khadhu min kalamil musannif. Wa ayyakuna, dan harus ada keduanya itu dari sesuatu yang bisa terus-menerus berjalan atas keduanya. Artinya karena berbolak-balik ini syarat yang ketiga itu, orang itu boleh ketika berwudu hanya mengusap sepatunya saja. Syarat yang ketiga, orang itu dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan. Ketika apabila dia berwudu, kemudian kalau dia membuka sepatunya, maka dia akan ketinggalan, misalkan ketinggalan pesawat, maka di sana untuk menghemat waktu boleh dia mengusap khufnya itu. Ini syarat yang ketiga. Harus orang yang berperjalanan jauh boleh memakai khuf, mengusap khuf ketika berwudu. Beberapa kebutuhannya dan minhatin, dari pulang dan pergi, dan diambil dari perkataan musannif, kedua muzahnya yaitu sama-sama kuat dari segi bihaisu yamna'ani nufuzal ma'i wa yushtaratu aidan taharatuhuma walau labisa khuffan fawqa khuffin, dengan sekiranya keduanya itu mencegah tembusnya air. Nih, seperti sepatu boot itu kan, kalau masuk ke air tembus enggak? Enggak. Itu yang dimaksud di sini.
Khufnya itu kata musannif itu khuf penutup yang tidak tembus air. Dan disyaratkan pula suci. Khufnya itu suci, sepatunya itu suci dari kotoran. Itu yang disyaratkan. Walau labisa khufan fawqa khufin li syiddatil bardi masalan fa in kana al-a'la salihan lil mas'i duna al-asfali sahha al-mas'u 'ala al-a'la wa in kana al-asfalu salihan lil mas'i duna al-a'la fa masaha al-asfala sahha aw al-a'la fa wasala al-badalu lil asfali. Yang berapa nih? Hilang. Sudah 28. Paham ini? Paham. Jadi tadi kita bahas tadi khuf ini ada beberapa syarat. Ada berapa syaratnya orang itu boleh mengusap khufnya ketika berwudu? 2. Ada 3 syarat. 1. Bolong naik. Yang pertama, ayu betada'a bahwasanya memulai seseorang itu memulai memakai khuf itu setelah suci. Jadi sebelum dia memakai penutup kakinya itu harus terlebih dahulu dia berwudu dulu. Harus dia berwudu dulu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyakuna satiraini li mahalli ghusl al-fardhi min al-qadamain. Yang kedua harus ada 2 penutup. Harus ada 2 penutup untuk mahal, untuk tempat. Mahal ini artinya tempat membasuh yang wajib dari kedua kaki. Apa itu? Itu penutup yang menutupi kedua mata kaki. Nah, itu syaratnya. Khufnya itu harus syarat yang kedua itu harus khufnya itu menutupi kedua mata kaki. Baru boleh menggunakan khuf, mengusap khuf. Kemudian syarat yang ketiga ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Itu harus ada. Artinya nih orang yang boleh mengusap khuf ketika berwudu harus orang yang bermusafir dalam perjalanan. Ini syarat yang ketiga. Jadi ini harus perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa aja terjadi pada diri kita. Makanya harus dipahami hal-hal seperti ini. Mengusap khuf, kapan kita boleh tidak membasuh kaki ketika berwudu. Artinya kita hanya mengusap khuf sebagai ganti dari membasuh kaki tersebut. Kapan? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, supaya segala ibadah yang dilakukan itu ada ilmu yang dipakai, ada ilmu, supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah. Paham nih? Paham. Ini mengusap khuf. Apa itu khuf tadi? Sesuatu yang menutup yang menutup kaki. Kaki nenek. Seperti apa? Seperti sepatu boot gitu kan. Kan itu tinggi ya kan?
dan nggak tembus air. Slow. Hmm. Nanti air. Ini maknanya bisa dia harus dipahami karena kata Sempat dapat. dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin dia itu yang Allah ingin orang tersebut menjadi baik, maka dibuat orang itu paham terhadap agama. Kalau Allah ingin membuat orang itu menjadi orang yang tidak baik, begitu juga sebaliknya, dibuat dia menjadi orang yang tidak paham agama. Makanya apabila benar-benar paham tentang ilmu, apabila ilmunya itu luas, banyak dasarnya, maka sulit sekali ada kata saling menyalahkan dalam hal beribadah. Karena di dalam hadis Rasulullah dikatakan, dijelaskan kan, "Shollu," kata Rasulullah, "kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sedangkan Rasulullah ketika salat berbeda-beda cara beliau. Karena kata ulama perbedaan itu adalah rahmat. Berbeda-beda cara beliau itu salat. Sahabat yang satu melihat beliau kunut, diikuti sahabat itu kunut beliau. Pernah juga suatu saat Rasulullah ketika salat beliau enggak kunut, maka dari sana sahabat mengikuti Rasulullah enggak kunut. Yang salah itu kita saling menyalahkan. Itu yang salah. Berarti saling mengkafirkan. Sedikit-sedikit kafir orang dibuat. Rasulullah berjuang mati-matian mengislamkan orang kafir. Ya kita karena ilmu sedikit, ilmu sempit, nggak pernah belajar, baru bisa ngertiin Al-Quran, udah berani mengkafirkan orang. Rasulullah apa kurangnya coba? Beliau itu semua beliau ketahui, tapi nggak pernah satupun beliau ada kata mengkafirkan orang. Artinya beliau selalu bijaksana caranya berdakwah, memakai akhlakul karimah. Hanya harus perbanyak referensi, perbanyak ilmu, perbanyak belajar supaya apa? Supaya ilmu tersebut yang akan menjaga hati ini. Supaya hati ini tidak selalu berpikiran jelek kepada orang lain. Sedikit-sedikit ngatain orang jelek, sedikit-sedikit ngatain orang sesat. Itu akibat kurang belajar orang seperti itu. Sedikit-sedikit ini salah, sedikit-sedikit itu salah. Kayak dia aja yang benar. Surga segitu luasnya, hanya dia yang miliki. Semua orang masuk neraka. Kayak dia yang pegang kunci surga dan neraka. Itu ibaratnya. Jadi dalam agama ini yang namanya berbeda-beda pendapat itu wajar. Tugas kita umat akhir zaman ini tidak mempermasalahkan perbedaan itu, tapi tugas kita mengikuti mana yang lebih pantas, mana yang lebih baik menurut kita, itu yang kita ikuti. Seperti 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i sama Imam Hambali. Itu semuanya nggak ada yang salah pendapatnya, semuanya benar saja, nggak ada yang salah. Tinggal kita yang mau pilih mana yang kita ikuti. Yang mazhab yang 4 itu yang 4 itu sudah di luar kebiasaan, kecerdasannya. Gak bisa dibandingkan dengan orang sekarang. Selain mereka itu ahli fikih, ahli hadis, mereka juga orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, sama seperti Imam Malik. Imam Malik itu beliau hampir setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau itu selalu mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah.
Itu yang beliau lakukan, itu yang menyebabkan Imam Malik sering bertemu dengan Rasulullah. Sama seperti Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali hadis-hadisnya yang kata ulama hadis itu belum jelas sanadnya. Ya karena Imam Ghazali itu ulama tasawuf, orang yang dekat sama Allah. Jadi ketika beliau menemukan hadis, beliau langsung bertanya sama Rasulullah. Beliau masuk ke dalam kamarnya, bertanya langsung sama Rasulullah. Ini orang-orang yang dekat sama Allah dan Rasul itu diberikan karomah kemuliaan oleh Allah, bertemu langsung dengan Rasulullah. Dan apabila pernah seseorang dalam seumur hidupnya hanya sekali bertemu dengan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kelak ketika di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat. Gimana caranya kita supaya bertemu dengan Rasulullah? Memperbanyak sholawat, maulid Nabi. Itu cara orang cinta kepada Rasulullah. Maulid itu artinya memperingati kelahiran Rasulullah. Bukan gak ada yang dicontohkan sama Rasulullah. Ada. Beliau setiap Senin Kamis beliau selalu berpuasa. Ditanya sama para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa Senin Kamis? Karena hari Senin itu hari kelahiran beliau. Beliau selalu merayakan hari kelahiran beliau sendiri. Ya kita sebagai umatnya masa nggak mau? Coba dipikirkan. Masa kita sebagai umatnya yang beliau itu ketika meninggal yang disebut siapa? Keluarganya atau umatnya? Umatnya disebut 3 kali. Ketika beliau Sakaratul Maut disebut ummati. Saking cintanya sama umatnya. Kita sebagai umatnya yang disebut, kenapa kita tidak membalas cintanya Rasulullah? Gimana caranya kita cinta sama Rasulullah? Tidak hanya ngomong-ngomong belaka, tapi harus dibuktikan. Pertama, seperti ini, kita mempelajari menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu syariat. Itu salah satu bukti kita cinta sama Rasulullah. Yang kedua, kita sering mengamalkan sholawat. Nah, sholawat ini satu-satunya amalan dimanapun cara kita membacanya pasti akan diterima oleh Allah, gak akan ditolak. Sholawat, walaupun cara bernyanyi, walaupun cara kita pakai alat gitu kan, tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholawat itu berhubungan dengan kekasihnya Allah. Siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekasihnya Allah. Jadi selawat itu gimana pun caranya tetap diterima. Kemudian yang ketiga, kita kan sekali setahun pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, kita merayakan hari kelahirannya Rasulullah. Kenapa kita rayakan hari kelahirannya Rasulullah? Sebagai bukti cinta kita terhadap Nabi kita. Nih, katanya aja cinta, tapi nggak pernah merayain kelahirannya Rasulullah. Coba dengar. Buktinya aja cinta, tapi diajak maulid nggak mau, najis, haram. Makanya perbanyak ilmu dulu sebelum bilang haram. Jadi orang maulid itu, orang membaca maulid, orang membaca sholawat, gimana pun caranya, walaupun dengan bernyanyi, walaupun pakai alat hadroh, kan kebanyakan ngapain sih sholawatan pakai alat hadroh? Kebanyakan orang kan itu nggak ada di zaman Rasulullah, sedikit-sedikit nggak ada di zaman Rasulullah, nggak pernah baca lah sih. Dulu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau disambut oleh masyarakat Madinah menggunakan alat musik. Coba
Beliau disambut menggunakan alat musik. Kemudian apa yang dibaca oleh masyarakat Madinah? Sholawat yang sering kita baca. Berjanji, di dalam berjanji itu apa di masyarakat Madinah bilang? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina masyarakat Madinah baca ketika Rasulullah datang hijrah, disambut sambil diiringi musik, alat musik orang dulu. Tola al-badru. Nah, ya kita orang sekarang ngapain baca tola al-badru? Haram, syirik, gak ada dicontohkan sama Rasulullah. Makanya itu orang yang kurang baca, itu kurang ilmu, sempit pemikiran. Nah, jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau disambut dengan alat musik, diiringi dengan sholawat tola al-badru alaina. Makanya kita, para ulama-ulama kita, ada dibuatkan kita, dikarangkan kita sholawat maulid namanya. Ada namanya sholawat maulid yang isinya itu menceritakan sejarah Rasulullah, latar belakang Rasulullah, memuji Rasulullah. Itu isinya maulid ini. Sejarah apa namanya? Sholawat maulid. Sama seperti yang kita sering setel pagi-pagi kemarin. Itu namanya sholawat Simtuduror namanya itu. Itu nih pengarangnya maulid Simtuduror ini. Pengarangnya itu Habib Ali bin Husain Al-Habsyi. Itu pengarangnya, itu salah satunya orang yang bisa mempertemukan orang lain dengan sama Rasulullah. Beliau ini ketika masih muda, beliau mempertemukan ibunya dengan Rasulullah. Ini kemuliaannya para habaib. Emang ada keturunan Nabi? Ada. Siapa bilang gak ada? Ada. Jadi ketika terjadinya tragedi pembantaian keluarga Sayyidina Ali dulu, kan ada namanya Sayyid Habib Ali bin Zainal Abidin. Itu keturunannya Sayyidina Husain. Jadi hanya beliau yang nggak ikut pergi ke Kufah. Hanya beliau yang selamat, satu-satunya keturunan Nabi yang selamat dulu. Mulai dari beliau lahirlah keturunan-keturunan Nabi, para habaib itu yang lahir. Mulai dari beliau larinya dulu ke Yaman. Dari sanalah muncul para habaib ini. Jadi para habaib itu keturunan Nabi murni. Makanya kadang sering kita dengar Rasulullah nggak punya keturunan, nggak ada keturunannya Rasulullah. Habaib itu palsu itu. Itu orang yang sempit pemikirannya, orang seperti itu. Jadi para habaib itu mereka itu muncul, berkembang, mulai banyak dari Habib Ali bin Zainal Abidin bin Husain. Hanya beliau yang selamat dari pembantaian anaknya Muawiyah dulu. Hanya beliau yang selamat. Semuanya itu dibantai. Sayyidina Husain dipenggal lehernya, kemudian kepalanya itu dipakai main bola sama Sayyidina Husain. Aneh, sama orang-orang Kufah dulu dipakai main bola. Semua keturunan Nabi, semua keluarga Nabi dibunuh di sana, di Kufah itu, karena merebutkan kekuasaan dulu. Jadi gimana? Kok bisa ada keturunan Nabi itu? Hanya Habib Ali bin Zainal Abidin itu yang nggak ikut pas tragedi pembunuhan di Kufah itu, nggak ikut beliau. Langsung beliau kabur ke Yaman. Nah, dari sanalah muncul para habaib seperti Habib Umar.
Beliau itu salah satu disebut gelarnya itu beliau itu musnid, menghafal ribuan hadis. Makanya kalau sering mengatakan hal-hal yang tidak sama Rasulullah, mikir dulu 2 kali, karena Rasulullah yang digituin. Gimana perasaannya Rasulullah ketika beliau itu 100% mencintai umatnya, akan tetapi umatnya berbuat ulah, mencegah orang membaca selawat, mencegah orang membaca maulid, merayakan maulid. Gimana perasaan Rasulullah coba? Kan kecewa beliau. Jadi ketika di hari kiamat kelak, ketika manusia itu semua di padang mahsyar, terus orang-orang yang sering melarang orang itu merayakan maulid, dia minta syafaatnya Rasulullah. Jadi apa kata Rasulullah? Masih ada nggak ada malu kamu yang minta syafaat ke saya, padahal kamu mencegah orang merayakan hari kelahiranku, kata Rasulullah. Makanya hati-hati, jangan sampai Rasulullah kecewa kita buat. Kita balas cintanya Rasulullah dengan kecintaan kita juga kepada beliau. Jadi salah satunya cara orang cinta itu dengan memperingati hari kelahirannya. Gimana caranya kita memperingati hari kelahirannya? Membaca sholawat. Kan di dalam maulid itu di sana orang pengajian. Ada di sana makan-makan, bersedekah. Di sana kan ada banyak sekali sumber pahala didapatkan di sana. Makanya perluas ilmu sebelum berdakwah. Perluas ilmu dulu sebelum berdakwah. Itu yang membuat ilmu yang luas itu membuat kita sulit menyalahkan orang lain. Apalagi sampai mengkafirkan orang lain. Kafir dong. Kalau orang itu masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dia sholat, jangan sampai mengkafirkan orang. Itu berbahaya itu. Makanya lidah ini lebih tajam, kata Imam Ghazali. Lidah ini lebih tajam dari pisau. Kalau udah lidah ini mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, menyinggung perasaan orang lain, otomatis akan membuat kekacauan nanti. Kalau pisau kan kita lukai diri kita sedikit saja, kemudian obati sembuh. Kalau lidah ini kalau sudah berkata ini mengejek orang, mengatakan sesuatu yang diyakini oleh orang selama udah bertahun-tahun, diejek, dikatain ini enggak benar, sakit hati orang tersebut. Maka jangan salahkan orang itu kalau dia berbuat tidak baik kepada kalian. Kenapa? Karena kalian yang membuatnya sakit hati. Makanya lidah ini lebih tajam daripada pisau. Kalau sudah keluar kata-kata yang tidak enak didengar, sulit kan kembalikan lagi kata-kata tersebut. Sulit diobati kalau orang udah sakit hati. Sama dengan orang ziarah kubur, dikira menyembah kubur, bukan. Sedikit-dikit dikira orang nyembah kubur. Jangan terlalu cepat salah paham. Orang ziarah kubur itu kenapa? Karena Allah itu menaruh keberkahan di makam orang-orang soleh. Orang